Shalom sahabat Hope Channel Indonesia dimanapun Anda berada. Saya ingin menyapa selamat malam dan selamat datang dalam acara Obsesi Hati. Obrolan seputar suami istri yang sehat dan rohani bersama saya Dian Pangandaing yang akan membuka acara ini. Bagaimana kabarnya saudara-saudari pemirsa Hope Channel Indonesia di tahun yang baru ini, di tahun 2022 saya harap kita semua dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Sekalipun kita merasa tidak baik-baik saja, memiliki masalah dalam keluarga, dalam kehidupan, khususnya dalam rumah tangga, Anda berada dalam acara yang tepat. Karena acara ini akan membahas seputar persoalan rumah tangga dan yang menjadi narasumber adalah keluarga Pendeta Jonathan Kuntaraf dan Ibu Kathleen Kuntaraf. Dan yang akan membantu acara ini adalah keluarga Bapak Leo dan Ibu Fitri Sumampau Sitorus. Program ini Anda bisa saksikan melalui siaran parabola, TV kabel IndiHome channel 870, melalui sosial media Hope Channel Indonesia di Facebook dan YouTube. Anda juga bisa menyaksikan melalui website kami di hopechannel.id. Dan pastikan juga Anda mendownload aplikasi Hope Channel Indonesia di gadget Anda melalui Play Store ataupun App Store. Saat ini kita sudah tersambung dengan keluarga Bapak Leo dan Ibu Fitri Sumampau Sitorus. Shalom, selamat malam. Shalom, selamat malam, Dian. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Puji Tuhan kita dapat bersiaran lagi di program Obsesi Hati ini. Kami serahkan acara ini kepada Bapak dan Ibu. Silakan. Baik, terima kasih Dian Pangandaing yang sudah memulai acara dari studio Hope Channel Indonesia yang ada di Jakarta. Sebelumnya kembali kami dari keluarga Sumampau Sitorus mau mengucapkan selamat tahun baru 2022. Kiranya di tahun 2022 ini para pemirsa Hope Channel Indonesia boleh berada dalam keadaan yang berbahagia dan juga dipenuhi dengan kesehatan yang sempurna yang berasal dari Tuhan. Dan biarlah penyertaan pimpinan Tuhan kita percaya akan selalu menjadi bagian kita di tahun 2022 ini. Nah, oleh karena janji penyertaan itu, makanya judulnya malam ini apa judulnya? Judul yang sangat istimewa dan topik pembahasannya bersyukur dalam keluarga. Betul. Ya, bersyukur. Kita sudah masuk ke tahun yang baru, kita patut mengucap syukur kepada Tuhan. Ya. Saya suka sekali dengan satu quote yang ditulis oleh seorang penulis terkenal, Ellen G. White, di dalam Life Sketches, ya dikatakan bahwa kita tidak usah khawatir akan masa depan, kecuali kita melupakan penyertaan Allah di masa yang lalu. Itu quote itu sangat luar biasa. Jadi saya percaya kalau pemirsa Hope Channel Indonesia yang ada di rumah sudah merasakan penyertaan Tuhan di masa yang lalu, jangan khawatir akan hari depan. Oleh karena itu bersyukurlah, makanya dulu bersyukur dalam keluarga. Baik, ayat tema kita pada malam hari ini terdapat di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. 1 Tesalonika 5 ayat ke-18, beginilah firman Tuhan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Dengan ayat ini mari kita bersatu dan berdoa. Terpujilah Tuhan, Engkau Allah yang baik, kami tinggikan namamu pada saat ini Tuhan. Pada acara Obsesi Hati, kami percaya berkat penyertaan Tuhan telah memimpin pemirsa Hope Channel Indonesia dimanapun mereka berada di sepanjang tahun 2021. Walaupun mungkin kami banyak menghadapi problema, masalah, tetapi kami percaya kebahagiaan juga Tuhan telah berikan kepada kami. Sukacita juga Tuhan telah berikan kepada kami. Karena kami merasa bahwa penyertaan pimpinan Tuhan telah berlaku sepanjang kehidupan kami di tahun 2021. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu. Dan pada saat ini Tuhan, kami mohon ampun atas segala dosa pelanggaran kami, karena kami mau serahkan acara Obsesi Hati pada malam hari ini dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan pimpinlah acara ini dari awal hingga akhir, berkati jaringan, internet atau apapun yang digunakan, terutama untuk pendeta dan Ibu Pendeta Kuntaraf yang ada di North Carolina, Amerika Serikat yang saat ini sedang diterjang badai hujan. Kami percaya jaringan internet Tuhan akan berikan dengan baik di sana sehingga acara ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Juga sahabat-sahabat kru Hope Channel Indonesia dapat memandu acara ini
dapat berlangsung dengan baik dari awal hingga akhirnya. Hamba berdoa untuk seluruh pemirsa Hope Channel Indonesia. Biarlah berkat berkelimpahan, berkat badani, berkat kesehatan, terlebih berkat rohani boleh menjadi bagian para pemirsa Hope Channel dan kami semua yang ada pada saat ini. Terima kasih Tuhan atas persekutuan, pertemuan yang indah yang Tuhan telah izinkan kepada kami pada malam hari ini. Secara khusus sama berdoa untuk pendeta dan ibu pendeta Kuntara, biar urapan dari surga boleh menjadi bagian pendeta dan ibu pendeta, agar pembahasan yang dibawakan pada malam hari ini boleh memakan tempat dalam hati pikiran kami, terlebih dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah namamu, di dalam nama Yesus hamba berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Kami mengundang para pemirsa, bila Anda mempunyai pertanyaan seputar topik pembahasan yang akan dibawakan, atau ada pertanyaan seputar problema yang Anda hadapi dalam rumah tangga, silakan mengirimkan pertanyaan Anda ke nomor call center Hope Channel Indonesia yang ada di layar kaca Anda, ataupun melalui media sosialnya YouTube dan Facebook. Dan saat ini Kita langsung sapa saja narasumber kita yang baru pulang dari liburan di Florida ya. Baru Ya. tadi malam sampai dan sekarang sudah berada di rumah di North dan Carolina. sudah standby untuk membawakan acara obsesi hati. Baik, shalom pendeta dan ibu pendeta. Kusara. Leo dan Fitri dan seluruh pemirsa, Selamat malam. Selamat malam dan Selamat selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Amin. Oke, kita udah gak sabar nih ya untuk Iya. mendengar pembahasan dari pendeta dan ibu pendeta. Jadi Topik yang paling pasti sangat menarik ini. silakan pendeta dan Silakan ibu pendeta. pendeta dan Ibu. Baik, kita akan bahas bersama bersyukur dalam keluarga bagian kedua. bagian kedua. So- Pertama sudah diberikan tahun Sudah lalu. pernah kita berikan beberapa bulan yang lalu dan ini yang kedua dan pembahasannya 95% berbeda. Tetapi kita tahu bahwa rumah tangga kita itu adalah rumah tangga yang perlu untuk selalu bersyukur. Jadi oleh sebab ini adalah tahun baru, kembali kami mengucapkan atas nama keluarga. Iya. Ya, untuk selamat tahun baru untuk semua pemirsa yang berbahagia di mana saja berada. Ini kebetulan adalah keluarga kami. Ya. Nah, ayat yang telah dibahas tadi nanti kita akan baca kembali. Tetapi ada satu hal yang sering orang lupakan, yaitu bersyukur. Padahal bersyukur itu satu perkara yang sangat penting sekali dalam keluarga. Ada satu kali ada seorang anak yang diundang, umur 6 tahun diundang oleh tetangganya untuk makan siang. Ya. Kemudian apa yang terjadi? Jadi waktu mereka sudah sediakan makanan itu, terus anak ini biasa dia dalam keluarga yang selalu harus berdoa dulu. Terus ya orang ini kok nggak berdoa? Terus dia tanya, "Aren't you going to say something?" Dia bilang, "Oh enggak," dia bilang, "kami nggak biasa melakukan ini," katanya ini. Nggak Terus biasa berdoa. Nggak biasa berdoa. Jadi anak ini anak umur 6 tahun kan polos aja. Dia bilang, "You are just like my dog." Nih, kamu seperti anjingku saja. Langsung dive in katanya. Agak malu. Tapi ya dia nggak bisa bilang apa-apa. Anak kecil kan umur 6 tahun kan. Bukan berbicara kasar tapi berbicara seadanya. Jadi seperti anjing katanya, Aduh. langsung makan gitu saja. Jadi kita perlu mempunyai satu kehidupan yang bersyukur ya untuk semua kehidupan kita masing-masing. Dan ayat yang kita telah baca tadi dari Bu Fitri dikatakan 1 Tesalonika 5:18. mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ingat, ini dalam segala hal. Bukan saja waktu kita lagi beruntung, tapi lagi kita lagi bersusah pun, itu juga harus kita ucapkan syukur. Bukan Jadi main. itu berarti apa yang dikatakan oleh Paulus itu waktu dia Dipukul. dipukul dia bersyukur. Iya, waktu dia dicambuk, dia masih bersyukur. Waktu dia dipenjarakan, dia masih Masih bersyukur. bersyukur. Bahkan di Filipi kebetulan kami pernah kunjungi ke penjaranya di Filipi tempat dia dipenjarakan ya bersama dengan Silas dan di situ dia menyanyi artinya bersyukur waktu di penjara. Luar biasa sekali ya. Dikhianati teman-temannya, dia tetap bersyukur. Ya. Ya, Demas pernah mengkhianati dia tetapi dia tetap bersyukur. Kemudian Kedinginan pada karena saat kedinginan kapal karam kan, Ya. kelaparan waktu kapalnya karam ya. waktu dilempar Dilempar batu ya. Kemudian Paulus memiliki perspektif yang tepat mengenai beban kehidupan ya, menghadapi berbagai macam tantangan namun ia masih tetap dapat bersyukur. Luar biasa sekali ya. Dan itu sehubungan dengan ini kita bisa lihat di dalam
Roma 8 ayat 18. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan. Jadi dia fokus, mempunyai perspektif untuk lihat masa depan, surga yang Tuhan menyediakan. Jadi bagi kita. kemuliaan yang akan dinyatakan itu ya luar biasa sekali. Penderitaan di dunia ini sama sekali tidak Tidak ada berarti. Tidak berarti. Sebab itu dia bisa bersyukur oleh sebab membandingkan sesuatu perkara yang dia mau lihat di masa mendatang. Ya. Nah, sekarang kita mau tanya kepada keluarga pemirsa sekalian, dapatkah kita bersyukur dalam keluarga? Ya. Kalau kita menghadapi banyak piring kotor di dapur, kan sering sekali orang ngomel, aduh banyak sekali cucian piringnya. Tapi kita harus bersyukur. Banyak piring kotor berarti banyak keluarga ada di dalam rumah tangga kita, sehingga kita masih bisa makan bersama-sama. Luar biasa sekali. Waktu bayar pajak, bersyukur atau enggak? Ya, banyak orang katakan, aduh, ini kalau kami di Amerika Serikat ini kalau April 15 sudah harus memberikan laporan kan untuk bayar pajak. Ada orang ngomel-ngomel, bersyukur dong, kamu masih punya pekerjaan, makanya kamu masih bisa bayar pajak. Iya, sebab kalau tidak ada pekerjaan, kalau tidak bayar pajak, artinya tidak ada pekerjaan atau tidak ada penghasilan. Jadi kita harus bersyukur, oke? Ada baju yang sudah rada ketat, berterima kasih Tuhan masih kasih kita beri makanan. Banyak orang yang nggak ada makanan sekarang, makanya bajunya agak ketat sedikit. Ya. Kemudian rumput di pekarangan yang sudah tinggi atau jendela yang harus dibersihkan. Aduh, terima kasih karena kita masih punya rumah. Ada orang yang homeless, nggak ada rumah, nggak ada jendela yang mau dibersihkan, nggak ada rumput yang mau dipotong ya. Jadi bersyukur dalam segala hal. Kemudian ada tempat parkir oto di tempat yang paling ujung dari parkiran. Iya. Dulu waktu saya operasi ini kaki ya, jadi pakai knee replacement. Jadi kita selalu waktu sudah selesai operasi kan saya susah jalan ya, susah jalan jadi dikasihlah itu tanda cacat, tanda handicap yang untuk sementara aja ya. Waduh, saya nggak bisa jalan. Tapi setelah 8 minggu ya itu saya sudah bisa jalan, terus saya dikasih tempat handicap itu sudah nggak berlaku lagi. Jadi saya bisa jalan jauh. Teman saya katanya, aduh kamu kok nggak mau parkir sana? Loh, harus bersyukur saya ada tempat yang jauh, jadi saya masih bisa jalan. Dia bilang, oh I don't want to talk to you anymore. Karena dia merasa, kok harus bersyukur. Saya mau supaya dekat ke kantor, supaya saya bisa nggak usah jalan terlalu jauh. Bersyukur kalau kita bisa dapat tempat parkir yang jauh, berarti kita masih mempunyai kesempatan untuk jalan. Dan artinya kita bisa gerak badan, jadi lebih bagus dari keadaannya. Nah, dapatkah kita bersyukur dengan anak yang sering nakal? Oh, masih berarti anak itu aktif, anak itu masih sehat, ya. Dan artinya kita masih punya anak-anak, ya. Sebab ada banyak orang yang tidak punya anak-anak, ya. Jadi dengan pakaian kotor yang menumpuk atau baju yang banyak yang perlu disetrika. Berterima kasih, berarti kita nggak lagi ngumpul ini semua. Banyak pakaian yang mau disetrika, banyak anggota keluarga punya pakaian yang harus kalau waker berbunyi pada pagi hari, bersyukur juga. Bersyukur dong, karena kita berarti masih hidup, ya. Masih bisa dengar waker, ya. Iya. Kemudian untuk perasaan capek, otot yang pegal-pegal pada malam hari, itu berarti bahwa kita sudah produktif selama hari. Masih produktif, ya. Jadi kalau gitu kita harus bersyukur dalam segala keadaan. Jadi itu berarti Tuhan mau supaya kita tuh kita bisa bersyukur. Satu hal yang kita mau coba ingatkan ialah Tuhan mau kita tetap mengucapkan syukur dalam menghadapi segala macam situasi, karena Dia mengetahui bila mana kita melakukan hal ini maka kehidupan kita akan diubahkan. Adanya suatu pertumbuhan, kerohanian yang bertumbuh, tubuh yang lebih sehat kalau kita punya hidup yang lebih bersyukur. Baik, kita mau coba lihat paling sedikit 6 alasan mengapa kita harus untuk bersyukur. Yang pertama, Tuhan mau kita untuk selalu bersyukur kepada Tuhan, supaya kita merubah status kesehatan kerohanian kita dari seorang bayi menjadi seorang Kristen dewasa. Ingat Anda, kalau bayi itu bagaimana? Sudah kita empok-empok, kita kasih makanan, kita letakkan tempat tidur, dia nangis, berteriak. Ya, kapan dia baru bisa? Kita harus ajar bayi ini untuk bilang
thank you, harus bilang ucapan terima kasih ya. Jadi kalau kita sudah bisa mengucapkan ucapan terima kasih, berarti kita sudah berubah status kita dari bayi yang selalu menangis-nangis, yang selalu Yang tidak pernah berterima kasih. ya, sekarang sudah menjadi orang Kristen yang dewasa. Bayangkan. Jadi berterima kasih artinya lebih bertumbuh dalam kerohanian, ya. Dari tingkatan Kristen yang baik sudah lebih bertumbuh untuk lebih dewasa. Ya. Jadi satu perkara yang sangat penting. Kemudian yang faktor yang kedua, ya, Tuhan mau kita selalu bersyukur padanya supaya kita sadar Ia telah memberikan segalanya untuk kita. Bayangkan, Tuhan memberikan semua kepada kita. Ini udara bersih. Kalau Anda misalnya pernah penderitaan daripada asma atau COVID aja ya, itu pakai harus oksigen tank itu berapa mahal? mahal sekali, harus bayar. Iya. Tetapi kita bisa hirup udara sekarang itu dengan segar sekali. Kita harus bersyukur kepada Tuhan. Tuhan menyediakan semuanya, ya. Kehidupan. Kalau kita walaupun mungkin hidup sederhana, tetapi kalau kita memang mempunyai makanan walaupun sederhana sekalipun, kita masih hidup artinya. Jadi kita harus lihat Tuhan yang menyediakan semuanya untuk kita. Ini terjadi kepada Adam dan Hawa. Waktu mereka diciptakan, maka semua sudah tersedia. Ada Taman Eden yang sudah tersedia, ada buah-buahan, biji-bijian yang mereka dapat menikmati. Tuhan sediakan lebih dahulu sebelum ciptakan manusia. Begitulah kita harus bersyukur. Bersyukur dalam segala hal. Kemudian faktor yang ketiga, Tuhan mau kita selalu bersyukur kepadanya supaya kita menjadi orang Kristen yang gilang gemilang, hatinya selalu menggerutu. Ya, kalau kita selalu ngomel-ngomel, bukan saja susah. Nanti kita akan bahas bagaimana itu akan mempengaruhi bukan saja pikiran kita, keluarga kita, suami kita, anak kita, kesehatan kita, semuanya akan terganggu. Jadi Tuhan mau supaya kita menjadi orang Kristen yang gilang gemilang. Ya, ini satu perkara yang sangat penting sekali ya. Kita melihat berkat Tuhan daripada iri hati kepada tetangga. Masih banyak yang lebih susah dari kita ya. Jadi kalau misalnya kita punya mobil itu sederhana, tetangga punya mobil itu mewah, bersyukur sebab kita masih punya mobil. Ada orang yang tidak punya mobil sama sekali, ataupun tidak ada kendaraan apa-apa dan sebagainya. Jadi kita harus melihat sesuatu yang positif ya di dalam keluarga kita, lihat berkat Tuhan daripada ya sesuatu perkara yang kita iri dari tetangga atau yang lain. Ya. Faktor yang keempat. Alasan yang keempat kenapa kita harus bersyukur ya ada Tuhan mau kita selalu bersyukur kepadanya supaya kita tetap rendah hati. Menyadari apapun pencapaian kita, sukses kita, semuanya itu semuanya merupakan sumber daripada kepintaran yang Tuhan berikan pada kita. Bukan yang kita miliki sendiri, tapi Tuhan yang telah berikan pada kita. Kalau kita kaya oleh sebab Tuhan sudah memberikan kesempatan kita untuk mendapatkan kekayaan. Kesehatan Tuhan berikan. Kesehatan supaya kita bisa bekerja dan sebagainya. Ini satu perkara yang sangat penting. Ingat pengalaman daripada Alex Haley ini adalah penulis dari buku Roots ya. Jadi dia terkenal sekali. Jadi orang waktu masuk ke dia punya kantor, dilihat, loh, kok orang kan biasanya pemandangan bagus, healthy yang bagus. Ini kok ada gambar, kok ada kura-kura di atas daripada tiang pagar. Dia bilang, kenapa itu? Dia bilang, gini, saya kalau kadang-kadang kalau sudah tulis ya, wah rasanya orang bilang ini bangga sekali. Ini adalah tulisan yang bagus ya. Saya selalu ingat, lihat saya kepada gambar ini. Itu turtle, kura-kura itu nggak naik di atas tiang itu sendiri. Orang harus taruh turtle itu, harus taruh kura-kura itu di atas tiang itu. Begitu juga dengan saya. Bukan karena kepintaran saya, Tuhan telah taruh saya sehingga saya bisa menjadi penulis yang hebat ini. Jadi saya dengan melihat turtle ini, saya jadi tetap rendah hati, nggak nyombong. Ya. Jadi Tuhan yang meletakkan atau ada orang yang meletakkan, ada orang yang menolong. Masing-masing kita berada di dalam posisi sekarang ini ya, oleh sebab ada seorang yang sudah pernah menolong kita ya. Jadi kita harus mempunyai kerendahan hati oleh sebab ya bukan atas usaha sendiri, tetapi oleh sebab
ada orang yang sudah menempatkan kita di tempat kita berada sekarang Ya, ini. ya. Nah, kemudian faktor yang kelima, Alasan kenapa Tuhan mau kita bersyukur kepadanya, sebab setiap penderitaan bermanfaat bagi kita. Kita lihat dalam Roma 5 ayat 3-5. Dan bukan hanya itu saja, kita malah berbegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. jadi apa yang terjadi kalau kita mengalami kesengsaraan? Ternyata itu menolong untuk bertumbuh supaya tekun. Dan ketekunan kenapa? Oh bagus, supaya menunjukkan kita tahan uji. Kemudian ini menimbulkan suatu pengharapan. Jadi kita lihat bahwa kesengsaraan sekalipun kita harus bersyukur saat menolong kita untuk bertumbuh. Baik, kita akan coba lihat beberapa contoh ya. Salah satu adalah kisah daripada Sadhu Sadar Singh. Ya. Dia adalah seorang Kristen di India ya. Dan dia kalau baca riwayat hidupnya luar biasa sekali. Dia adalah seorang yang menyangkal diri untuk kepentingan Kristus, dikatakan penuh dengan hidup yang serba positif, sukacita di dalam Tuhan. Dan satu waktu dia dirampok ya, di dalam perjalanan untuk mengabar Injil. Kemudian waktu dia pulang ke rumah, dia menuliskan dalam buku hariannya. Apa yang dia tuliskan? Tuhan, aku bersyukur oleh sebab aku dirampok. Bukan aku yang dalam merampok. dalam jumlah yang kecil ya, dan yang besar ada di rumah. Yang kedua adalah dikatakan saya bersyukur oleh sebab hanya uang saya diambil, nyawa saya tidak diambil, saat itu aku bersyukur kepadamu Tuhan. Kemudian waktu yang ketiga dia katakan aku bersyukur oleh sebab aku yang dirampok dan bukan aku yang merampok. Jadi kalau begitu dia hidup dengan penuh bersyukur. Jadi mungkin pernah dengar kisah raja dengan hamba yang bijaksana. Ya. Hamba ini adalah seorang yang selalu bersyukur. Jadi segala sesuatu tidak akan dia kata terima kasih Tuhan. Ya terima kasih. Maka dia katakan tidak, kamu ini selalu bilang berterima kasih. Hidup itu tidak selamanya mulus. Ya raja ini bilang. Oh, kita harus bersyukur kepada Tuhan. Jadi satu waktu dia sedang bersama dengan ini berburu. Ini kebetulan raja ini suka berburu. Jadi pada saat dia membersihkan senapannya, tiba-tiba dar! Ternyata menembak ke kaki jempol daripada sang raja. Akibatnya raja ini marah sekali. Lihatlah, saya tidak punya jempol lagi. Maka pulang daripada berburu, apa yang dibuat dengan hamba ini? Dimasukkan ke dalam penjara. Kemudian dia sekarang berburu sendirian. Sekarang sebab hambanya pergi ke masuk penjara. Kemudian pada saat dia berburu, dia masuk ke tempat yang agak dalam. Wah, ditangkap oleh suku yang terasing. Kemudian mau dijadikan korban. Pada saat mau dijadikan korban, diperiksa seluruh tubuhnya. Wah, rupanya dia tidak ada jempol. Maka itu percayaan daripada suku itu katakan bahwa kalau tidak ada jempol, tubuhnya tidak lengkap, tidak bisa dijadikan korban untuk dewa mereka. Maka terpaksalah dilepaskan kembali. Langsung raja itu pergi ke rumahnya dan berkata kepada pegawainya, untung kamu bikin putus saya punya jempol. Kalau tidak, saya sudah jadi korban. Sudah jadi korban, saya sudah mati. Ya. Kemudian hamba itu kata, untung sekali kamu penjarakan saya, ya. Kalau tidak, maka saya akan ikut dengan sang raja dan sayalah yang akan jadi korban oleh sebab saya punya tubuh ini masih lengkap. Jadi bersyukur di dalam segala keadaan. Baik, alasan yang keenam. Ya, Tuhan mau kita selalu bersyukur kepadanya supaya kita jangan anggap itu soal biasa. Ada orang katakan, oh kalau hanya satu kali dalam 1 tahun ini keluar bintang, maka akan ada orang tunggu di situ dari jam 7 malam sampai pagi untuk melihat bintang itu. Melihat bintang. Sebab munculnya setahun sekali. Setahun sekali. Nah, tapi karena kita terlalu, ini sol biasa.
terlalu banyak bintang itu selalu muncul tiap. Jadi nggak kita anggap biasa Tidak saja. menghargai lagi. Tidak. Itulah yang terjadi kepada orang-orang Israel. Pada saat pertama mereka mendapatkan itu mana, ya. Oh, Wah, luar biasa, menyambut mana, ya, mereka bisa makan, besoknya juga begitu dan sebagainya. Tetapi sesudah setiap hari, setiap minggu, setiap bulan mendapatkan mana, apa yang terjadi? menggerutu mereka. Menggerutu. Aduh, ini saja makanan kami. Aduh, kami mau makan makanan yang lain. Bawalah kami kembali ke Mesir supaya kami bisa makan makanan yang berkelimpahan. Ya, jadi tidak ada sifat bersyukur kepada Tuhan. Iya, Ya. saat dianggap sudah biasa. Biasa. Ya, kayak jadi take it for granted. Granted, Ya, dianggap satu hal yang biasa. Nah, satu hal yang jangan kita pernah lupakan, berkat Tuhan itu baru setiap hari. Ya. Kehidupan itu adalah satu hal yang baru setiap hari. Itulah sebabnya kita harus selalu bersyukur setiap hari. Oke, ini satu hal yang sangat penting sekali dalam kehidupan kita masing-masing. Apa yang terjadi dengan pengalaman daripada Rudyard Kipling? Ya, Dia ini seorang writer, ya. Dan penulis biasanya yang luar penulis. biasa. Dan kalau sebagai seorang penulis itu kan kadang-kadang ya dia nggak bisa berhasil menjual bukunya sampai sudah meninggal baru dia punya buku laku. Tapi ini masih hidup, bukunya sudah banyak laku sampai ada satu orang reporter daripada newspaper, daripada koran, dia hitung-hitung, wah ini kalimatnya ini bagus sekali katanya. Wah, dan jumlahnya dia pun rata-rata dia punya tulisan itu satu perkataan itu seharga $100. Jadi dia pergi kasih tahu kepada ini Rudyard, bilang, kamu punya perkataan itu mahal sekali harga $100. Oh iya, $100 saya nggak tahu katanya. Lalu dia kasih uang. Dikasih uang. Dikasih uang ya. $100. Lalu Ya. si Rudyard Kipling ini dia ambil tuh uang, dia lipat terus dia masukkan ke dalam kantongnya. Ditanya sama ya, Give me that $100. berikan satu kata ya, berikan satu kata yang nilainya $1. $100. Yang $100. Terus dia bilang, nah jadi waktu dia sudah lipat itu dia bilang, thanks. Artinya terima kasih. Itulah harga perkataan yang harganya nilai $100. Ya kita harus bersyukur dalam segala hal. Itulah kata Tuhan yang mengatakan bahwa thank you kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, itu adalah harga yang lebih dari $100. Ya itu kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan dan juga bersyukur satu sama lain ya kepada orang lain yang telah membuat kebaikan kepada kita. Nah, itulah yang kita lihat di dalam Alkitab, misalnya Mazmur 107 ayat yang 1. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya itu. Iya, jadi bersyukur kepada Tuhan adalah satu keharusan kepada kita masing-masing. Bagaimana kita menyatakan syukuran kita kepada Tuhan? Ya. Nomor 1, kita bersyukur pada Tuhan dengan menghargai perkataannya dan berbicara kepadanya melalui 2 percakapan. Jadi begitu kita bangun, kita harus mendengar firman Tuhan dulu. Ya, dengan mendengar firman Tuhan, Tuhan berbicara kepada kita, dan kemudian kita berbicara kepadanya dengan colloquial prayer. Jadi bicara seperti kita bicara kepada seorang teman. Utarakan kita punya terima kasih kepada Tuhan. Saya sudah bangun ini pagi, saya mau bikin ini hari, seperti tadi pagi ya. Kita bangun ini, waduh, terus langsung dapat di iPhone emergency alert. Jangan keluar rumah sampai 9.15. Ini adalah flash flood. Jadi kita ini, aduh angin kuat sekali, ini hujan terus-menerus. Kita berdoa, Tuhan, ini kita mau obsesi hati ini hari. Dan kita tidak tahu bagaimana ini jaringan, apakah bisa dengar baik apa enggak, karena ribut sekali kita sedangkan ini terus hujan. Dan pada hari ini akan ada snow akan datang, ya, jadi salju akan datang. Kita bilang, Tuhan, kita berbicara kepada Tuhan. Up to you, God. Kalau Tuhan mau supaya ini berjalan dengan baik, Tuhan akan memberikan cuaca. Dan sekarang kita lihat sudah berhenti hujan. Sudah berhenti hujan. Puji Tuhan. Terima kasih. Ya. Jadi kita harus berdoa, bersyukur kepada Tuhan. Itulah pernyataan ya. Terima kasih kepada Tuhan. Kita juga mengucapkan terima kasih kepada Tuhan dengan melayani Tuhan melalui gerejanya ya. Kita bisa jadi penerima tamu, main piano atau menyanyi seperti keluarga Sumampau ini. Wah, itu memuji Tuhan, itu bersyukur namanya. Ibu dan anak dan bapak menyanyi. Aduh,
satu perkara yang sangat baik ya. Mengatakan Berkhotbah adalah berkhotbah, ucapan syukur atau Ya. ambil bagian bersaksi Saksi. atas berkat Tuhan, memasak makanan untuk potluck potluck, ya, atau kadang-kadang mengundang orang ke rumah kita untuk ya, makan untuk ya. mengucapkan syukur kepada Tuhan dan sebagainya. sebagainya. Banyak perkara yang kita harus buat ya, apalagi dalam acara akhir tahun atau awal tahun seperti ini, memberikan kepada mereka Yang kekurangan. sangat penting sekali dalam kehidupan kita. Ya. Kemudian kita pun bersyukur pada Tuhan dengan menyatakan kasih-Nya kepada orang lain. Ya, sebagaimana tertulis dalam Matius 25 ayat 40, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, ya, kamu telah melakukannya untukku. Sebab waktu itu mereka tanya, murid-murid tanya kepada Yesus, kapan saya lihat Yesus itu? Begini. Nah, inilah jawaban Yesus kepada mereka, bahwa orang yang hina, orang yang homeless, orang yang tidak ada orang tua, yatim piatu, kalau kita melakukan kebaikan pada mereka, itu berarti kita sudah melakukan kepada Tuhan. Dan ya. itulah satu perkara yang sangat penting. Mungkin saja kita berhadapan dengan orang Iya. yang buta. Kita kasih. Ini ada satu eksperimen yang dilakukan di New York, di Central Park, ya, di mana dia orang buta ini ditaruh di Central Park untuk dia untuk kasih dia buta, dan dia bilang katanya dikasih satu karton, dia tulis I am blind, saya seorang buta. Jadi orang tuh lewat, wah, kasihlah donation, kasih. Saat panjang hari dia duduk di Central Park New York itu, dia hanya dapat $4, ya, buta. The next day, ya, hari berikutnya mereka kasih juga ini orang buta yang sama, ya, dikasih, ya, tapi mereka kasih satu karton yang ditulis It's springtime, I'm blind. Nah, ini sudah musim musim semi, ya, dan ini saya ini buta. Artinya tidak bisa melihat keindahan. Jadi orang yang lewatnya, aduh kasihan sekali nih orangnya. Kita bisa lihat bunga-bunga cantik sudah bertumbuh, ya, dan kita bisa dengar burung-burung bersiul. Tapi ini orang buta nggak bisa lihat. Jadi mereka kasih uang. Wah, mereka banyak yang kasih. Kena bersyukur dibandingkan dengan orang buta ini yang sama sekali nggak bisa lihat apa kejadian Tuhan. Lalu sepanjang hari itu dia dapat kumpulkan $40. Bayangkan 10 kali lipat. Karena mereka bersyukur, karena mereka lihat bahwa springtime orang buta ini tidak bisa melihat. Jadi dengan bersyukur, ya, mereka memberikan, mereka merasa beruntung lebih baik daripada orang buta ini. Ya. Dan banyak orang-orang sekitar kita yang mungkin yatim piatu dan sebagainya, makanya kita mendirikan yatim piatu, ya, adalah supaya kita boleh merasakan bahwa kita lebih beruntung dari orang lain. Kemudian kita bersyukur pada Tuhan dengan memberikan persembahan kita, ya, yaitu di dalam gereja ataupun untuk segala kegiatan dan sebagainya. Dan apa yang Alkitab katakan dalam 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Ya, orang jangan ngomel-ngomel kalau kita berikan ini, kita berikan karena kita berwasa berterima kasih kepada Tuhan. Kalau orang minta sumbangan daripada Anda, apakah langsung Anda punya sikap itu bagaimana? Ada yang kata, aduh ini lagi, ya, minta sumbangan lagi. Bukankah Anda mempunyai kesempatan untuk memberi? Ya, itu adalah kita harus bersyukur kalau ada kesempatan untuk memberi, ya. Dan kami terima surat permohonan hampir setiap hari. Selalu berikan, tolong ini. Ya. Baik. Nah, apa yang dikatakan oleh Dr. Hans Selye? Ini adalah seorang yang terkenal sekali dalam soal stress management. Ya. Dia katakan bahwa dia katakan bahwa ucapan syukur atau gratitude itu produces most positive emotional energy than any other attitude in life. Jadi ucapan syukur menghasilkan sesuatu energi yang positif, ya, emosi yang positif lebih daripada sikap-sikap yang lain di dalam kehidupan. Jadi itu berarti bahwa sangat bermanfaat untuk kehidupan kita masing-masing. Dan kita sudah pernah singgung ini pada beberapa bulan yang lalu. Apa yang terjadi kalau kita bersyukur?
kita lihat dari emosi kita, dari emotion life kita, kita akan merasa lebih senang, kita akan merasa lebih relax, lebih resilient, kita tidak akan envious ya, tidak mempunyai kedengkian kepada orang lain, dan mempunyai memories yang gembira. Jadi secara emosi itu bermanfaat, secara sosial itu bermanfaat. Karena orang yang menggerutu orang kan nggak suka, dia lebih sosial dan dia punya rumah tangga lebih berbahagia, lebih ramah kepada orang lain, mempunyai lebih banyak teman dan juga hubungan yang lebih mendalam ya, oleh sebab ada penuh dengan upacara syukur. Ya, kemudian secara karier, ya kita mempunyai better management, kita bisa improve, kita network kepada orang lain, karena orang senang kan, karena kita orang yang positif ya, kita mempunyai goal achievement yang dapat dicapai, kita mempunyai improve decision making, sebab kita selalu lihat dari segi positif, kemudian produktivitas yang lebih baik. Kenapa? Sebab kita adalah punya hidup yang bersyukur. Ya. Nah, kesehatan bagaimana? Iya. Karena kalau kita bersyukur, kita nggak ngomong-ngomong, begitu sampai ke bantal tidur malam, kita bisa tidur dengan lebih nyenyak. Improve sleep. Nah, kalau kita improve sleep, kita tahu bahwa imunitas kita akan jauh lebih baik kalau kita mempunyai cukup tidur. Jadi less sick ya, tidak sering sakit-sakit. Mempunyai umur yang lebih panjang. Kita mempunyai increase energy karena kita bisa seperti exercise ya. Bisa gerak badan juga dan sebagainya. Kemudian secara personality, secara kepribadian, ternyata kita akan berkurang dalam sifat materialisme, ya, dan berkurang untuk memusatkan diri hanya kepada diri sendiri, sebab kita memikirkan kepada orang lain. Kita sudah bersyukur Tuhan berikan kepada kita, dan sekarang memikirkan untuk menolong orang lain. Ya. Kita lebih optimistik karena kita tidak gerutu, ini lagi, piring kotor, ini lagi gini. Tapi kita selalu lihat dari segi positif, dan kita sudah pelajari di dalam lifestyle celebration. Ingat dengan akronim celebration yang dimana dikatakan O stands for optimism. Kalau kita lebih optimistic, maka kita punya kehidupan akan lebih sehat, mempunyai increase self esteem, lebih rohani, oleh sebab kehidupan yang bersyukur kepada Tuhan. Baik, jadi apa yang ditulis oleh seorang yang disebutkan oleh Ellen G. White dalam Ministry of Healing halaman 248? Nothing tends more to promote health of body and soul than does a spirit of gratitude and praise. Karena kita lihat tadi ya, bagaimana itu kalau kita bersyukur itu semua aspek kehidupan kita itu akan jadi you have a promoted life ya, promoted health ya. Makanya ditulis ini 150 tahun yang lalu. Nothing tends. Tidak ada yang lebih penting, yang lebih bagus untuk mempromosikan kesehatan secara tubuh dan jiwa kita ya daripada yaitu roh dalam bersyukur dan memuji Tuhan. Tidak ada yang lebih baik daripada ini. Jadi kalau begitu, kalau memang kita mau rumah tangga yang berbahagia, mau tidak mau kita harus mempunyai sifat yang bersyukur supaya lebih sehat dan lebih berbahagia ya. Luar biasa sekali. Ya. Jadi marilah kita pupuk sifat bersyukur dalam keluarga. Bersyukur kepada ibu, bersyukur kepada bapak, bersyukur kepada saudara-saudara, bersyukur kepada teman-teman, bersyukur kepada teman sekerja, komunitas dan sebagainya. Bersyukur kepada anak-anak juga ya. Jadi bersyukur kepada semua berkat Tuhan yang Tuhan nyatakan kepada kita masing-masing. Mudah-mudahan hidup daripada keluarga pemirsa semua adalah hidup yang selalu bersyukur. Baik, terima kasih pendeta dan ibu pendeta untuk pembahasannya yang luar biasa. Ini kembali mengingatkan kita semua, terlebih kita berdua ya, bahwa hidup ini harus selalu bersyukur ya. Bersyukur pada waktu bangun pagi, masih hidup kita. Bersyukur bahwa kita masih kerja di saat banyak orang mungkin kehilangan pekerjaan. Ini juga memang satu pelajaran berharga ya buat saya juga. Bersyukur bahwa walaupun kita mungkin dapat tekanan dalam pekerjaan, tapi kita masih bisa kerja juga. Itu saya bilang. Ya harus ada pekerjaan. Ya, itu yang saya suka tadi tuh, pendeta ibu pendeta. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab ia baik bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Itu memang ayat itu sangat menguatkan sekali. Terima kasih pendeta, pembahasannya malam hari ini sangat-sangat menguatkan kita ya. Baik, diingatkan kembali kepada pemirsa Hope Channel Indonesia dan juga Obsesi Hati, jikalau saudara punya pertanyaan, silakan kirimkan pertanyaan saudara ke nomor call center daripada Hope Channel Indonesia yang nomornya ada di layar kaca Anda.
atau saudara juga bisa menuliskan pertanyaan saudara di kolom chat dari media sosial daripada Hope Channel, baik melalui Facebook dan juga YouTube. Saudara tidak usah cantumkan nama saudara, cukup cantumkan lokasi dan juga pertanyaan yang saudara ingin tanyakan. Sebelum kita masuk ke sesi kedua ruang tanya jawab, kita akan mengikuti yang satu ini. Di seberang di negeri perjanjian Tuhan, ada kota suci Tuhan sediakan. Bila di puncak gunung kita tiba, kita dapat lihat rumah yang indah. Sudah dekatlah rumah di surga. Lihat kemuliaan yang bercahaya dari pintu gerbang kota yang mulia. Segera kita akan tiba di sana. Dengar malaikat nyanyi, sudah dekatlah rumah di surga. Orang-orang yang kelak masuk kota mulia, yang pelihara hukum dan iman Yesus. Di sana kita menyanyi selamanya, dalam kasih memuji nama Allah. Sudah dekatlah rumah di surga. Lihat kemuliaan yang bercahaya dari pintu gerbang kota yang mulia. Segera kita akan tiba di sana. Dengar malaikat nyanyi, sudah dekatlah rumah di surga. Apa kita akan berjumpa di sana, di negeri yang terang yang tak ada susah. Terima Tuhan dan tetaplah setia, hingga Yesus datang selamatlah kita. Sudah dekatlah rumah di surga. Lihat kemuliaan yang bercahaya dari pintu gerbang kota yang mulia. Segera kita akan tiba di sana. Dengar malaikat nyanyi, sudah dekatlah rumah di surga. Rumah di surga. Ya, betul, Pak Didik, betul, ya. Rencananya kita akan bertemu nanti besok hari, dan kemungkinan nanti Pak Didik kalau boleh. Ya, Pak Didik. Ya. Pak, ganti Pak, bagus Sebentar, gak? Pak. Siapa Papa lagi ngobrol dengan sebentar ya, oke? Aku tanya ke Mama aja deh. Oke Pak, iya Pak. Ya. Mama, ini gambarnya bagus gak, Ma? Gambar apa? Ini, Ma. Sini nanti aja, Mama mau buru-buru nih. Bentar lagi Mama udah harus keluar, udah mau pergi. Ma, please, cuma sebentar aja. Iya, nanti aja. Ini juga Mama udah telat, ya. Nanti aja. Oke? Ya? Oke, yuk. Bye-bye. Ya, betul Pak. Aku main puppet aja deh sama Papa. Papa yang jadi cowok ini ya. Main puppet dong. Ya, sebentar ya. Betul Pak, ya. Oke, ya, baik Pak.
Sampai bertemu hari Kamis, Pak. Iya. Terima kasih banyak, Pak. Selamat sore. Shannon? Tadi Shannon mau kasih lihat apa buat Papa? Gambar, Pak. Oh, coba kasih lihat Papa di sini. Shannon gambar apa? Papa, Dylan, Shannon, sama Mama. Oke, bagus. Bagus gambarnya. Papa suka. Pak, Papa dibayar di kantor sehari berapa, Pak? Kok kamu bertanya seperti itu? Enggak, Namanya Pak. kenapa? Cuma tanya, Pak. Ya kira-kira sih sekitar 200.000 per hari. Cukup buat kita makan sekaligus beli mainan buat kamu. Oh, gitu ya. Ma, Pa, Mama, Papa. Kenapa Shannon? Ma. Shannon, jalan. Ini uang buat Mama dan Papa. Shannon bayarin supaya Mama dan Papa bisa main dengan Shannon selama sehari. Itu, Pak. Bagus, Kak. Bagus, Kak. Iya, nanti aja. Ini juga mama udah telat. Ya, nanti aja. Oke? Ya? Oh, Shannon. Shannon, taruh uangnya. Sini, sayang. Oh, duduk sini. Duduk. Maafin mama papa ya, Shannon ya. Mama papa sudah terlalu sibuk. Ya, maafin mama papa ya, oleh karena kamu terlalu sibuk sampai tidak memperhatikan Shannon. Ya? Ya, Pak. Thank you, Shannon. Kembali lagi dalam program Obsesi Hati. Dan saat ini kita masuk ke dalam sesi kedua, ruang tanya jawab. Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk untuk kita bacakan dan akan dijawab oleh narasumber kita, Pendeta dan Ibu Pendeta Kuntaraf. Pertanyaan pertama, bagaimana saya bisa bersyukur di saat dalam pekerjaan saya sangat tertekan? Banyak teman-teman yang tidak suka berteman dengan saya, mungkin karena pengaruh omongan-omongan orang yang tidak suka dengan saya. Bahkan pimpinan saya pun termakan dengan omongan-omongan buruk tentang saya. Mohon bantuannya Pendeta dan Ibu. Terima kasih. Nah, silakan Pendeta dan Ibu.
Ya, dan ini satu perkara yang umum terjadi kepada banyak orang. Ya, nah sekarang kita harus gunakan prinsip Roma pasal 5 ayat yang ketiga sampai 5 yang kita sudah baca tadi. Ya, yaitu kita bermegah di dalam kesukaran. Ya, sebab kenapa? Kesukaran membuat kita jadi lebih tekun. Ya. Jadi itu berarti bahwa kita dapat bertumbuh melalui tekanan yang ada, ya. Kemudian bahkan dikatakan itu menyebabkan kita mempunyai suatu pengharapan, ya. Jadi segala kesusahan itu, ya, menolong kita untuk bertumbuh. Waktu saya dulu sekolah, ya, saya harus bersekolah dengan berdiri sendiri waktu itu, dan saya harus mencangkul, ya, harus tanam bunga dan sebagainya. Itu kan waktu orang-orang yang kaya, wah mereka tidak kerja, ya. Tetapi pada saat saya melakukan pekerjaan itu, saya belajar untuk setia, saya belajar untuk rajin. Jadi ternyata bahwa pekerjaan itu, ya, adanya tekanan itu dalam pekerjaan itu menolong saya untuk bertumbuh. Nah, itulah yang saudara-saudara yang mungkin ada masalah tekanan-tekanan di dalam pekerjaan, orang mungkin tidak suka, maka Anda dapat hadapi dengan penuh optimis, ya, sebab tekanan menolong kita untuk bertumbuh menjadi orang yang lebih sabar, lebih baik, mempunyai tabiat yang optimis di dalam segala perkara. Jadi paling sedikit bersyukur sebab Anda mempunyai pekerjaan. Itu satu hal yang sangat penting. Banyak orang yang tidak punya pekerjaan. Ya. Jadi biarlah tekanan yang ada membawa kita untuk bertumbuh, untuk lebih sabar, ya, dan lebih bergantung kepada Tuhan. Bersyukur bahwa Anda mempunyai kesehatan. Biarpun orang banyak ngomong, banyak orang tekan-tekan pada Anda, tapi Anda masih sehat, masih bisa bekerja, masih bisa menghasilkan uang. Jadi itu adalah satu aspek yang lain yang kita harus lihat supaya kita jangan ngomel, supaya kita kerjakan saja pekerjaan kita sebagaimana yang diharuskan kita kerjakan, ya. Dan kemudian kita berdoa supaya Tuhan memberikan segala kekuatan bagi kita. I can do all things through Christ that strengthen me. Saya bisa lakukan segala perkara melalui kekuatan daripada Tuhan. Kemudian faktor yang kedua yang perlu diingat ialah tetap buat kebaikan kepada mereka, ya. Tetap senyum kepada mereka, tetap baik kepada atasan, tetap baik kepada siapa saja pun yang coba menekan kita, ya, atau membicarakan kita di belakang. Bicarakanlah tentang sesuatu perkara yang tetap baik, ya. Jadi dengan melihat akan Anda punya sikap, maka orang yang tadinya bicara negatif pun makinlah akan membalas dan kebaikan. Ya, sampai berapa lama sih orang mau marah sama kita? Sampai berapa lama sih orang mau bicara busuk-busuk tentang kita? Kalau kita baikin terus baikin. Ingat Alkitab katakan, kita harus mengampuni orang itu bukan satu kali. Kita mengampuni orang itu 70 kali 7, berarti unlimited forgiveness. Nggak mungkin kita katakan satu kali, dua kali, ketiga kali. Enggak, itu berarti untuk berkali-kali, ya. Unlimited, tidak ada batasnya. Jadi terus baikin sama orang, baikin atasan, baikin pada teman-teman, sampai akhirnya mereka pun bosen untuk ngomong jelek-jelek tentang Anda. Kemudian salah satu kebaikan yang bisa dibuat dengan memberikan sesuatu, misalnya memberikan kartu, ya, tetap ingat ulang tahunnya, ya, selamat ulang tahun, ya. Kemudian mungkin juga memberikan satu bingkisan kecil, ya. Jadi dengan demikian maka mereka lihat bahwa Anda tidak dendam, ya, tetapi tetap sikap baik, ya, maka itu akan mengikuti apa yang prinsip Alkitab katakan, yaitu membalas kejahatan dengan kebaikan. Ya. Maka itulah yang dapat mengubahkan orang lain. Itu do good for others. Ya, saya ingat selalu Papa. Ya, Papa selalu bilang, do good to others, expecting nothing in return. Berbuat baiklah kepada orang dan jangan harap-harap untuk dapat kebaikan itu kembali. Jadi kalau kita, biarpun dia omong jelek, dia ngomong, kita tetap baikkan. Jadi itu akan menyehatkan kepada kita. Ingat itu, bersyukur itu mempunyai satu obat yang sangat kuat untuk keseluruhan kita. Apakah itu physical
apakah itu mental, apakah itu spiritual, apakah itu social, itu semua tadi sudah kita bahaskan bagaimana bersyukur itu sangat baik untuk kehidupan kita secara holistik. Mudah-mudahan ini akan menolong orang yang bertanya. Amin. Baik, amin. Terima kasih jawabannya, pendeta dan ibu pendeta. Luar biasa ya jawabannya. Itu sangat menguatkan, saya yakin menguatkan yang bertanya dan juga kita juga yang mendengar ya. Baik, pertanyaan berikut. Apa resepnya untuk bisa tetap bersyukur dalam kesulitan ekonomi? Wah ya, ini yang bertanya tepat bertanya kepada pendeta di Pendeta Kuntaraf, karena pengalaman hidup pendeta Kuntaraf ini bisa menjawab nih pertanyaan ini. Silakan pendeta di Pendeta. Ya, bersyukur sebab Anda masih hidup. Ya. Jadi walaupun sulit ekonomi masih hidup toh, ya. Kemudian bersyukur oleh sebab Anda masih sehat, ya. Kemudian coba lihat berkat-berkat apa yang ada di rumah, ya. Kalau Anda punya istri yang setia, itu adalah satu berkat. Punya anak-anak, itu juga adalah satu berkat, ya. Ada banyak orang yang tidak punya anak, ya. Kemudian bersyukur dengan apa yang ada, maka Anda akan menjadi lebih optimis. Dan kalau punya hidup yang optimis, maka Anda bisa mendapatkan ekonomi yang lebih baik, ya, pekerjaan yang lebih baik. Nah, sekarang kesulitan ekonomi, ya. Jadi mungkin kesulitan itu adalah income Anda kecil, ya. Maka itu harus menolong Anda untuk mengurangi akan expenditure, pengeluaran daripada rumah, artinya di rumah, ya. Jadi pengeluaran itu dapat dikurangi dengan coba melihat prioritas mana yang harus diutamakan. Ya. Jadi ya makan harus, tetapi makan itu pun macam-macam. Ada orang yang makan, ada orang yang selalu kalau kami sulit ekonomi, ya. Kenapa? Rupanya dia setiap hari makanannya datang dari restoran. Ya. Jadi itu mahal kan makan dari restoran. Jadi kalau ke restoran sekalipun ada restoran yang mahal, ada restoran yang murah, ada warung nasi ya, yang sederhana. Jadi itu mengurangi akan biaya hidup. Jadi kesulitan ekonomi sebetulnya adalah untuk menolong kita untuk mengevaluasi diri, apakah pengeluaran kita itu lebih besar daripada penghasilan kita. Jadi bisa dikurangi. Kadang-kadang kita makan dengan sangat sederhana, ya. Dengan lebih sederhana, yang penting adalah lebih balance dan menyehatkan. Kita akan dapatkan orang makin lama menikah kan umumnya makin lama berat badannya makin tinggi, ya. Melebar. Mungkin badannya makin lama makin melebar. Kenapa? Sebab berkat Tuhan lebih banyak dari yang kita bisa makan, ya. Dan oleh sebab berkat Tuhan lebih banyak daripada yang kita bisa makan, maka sering kita harus membatasi, ya, kita punya makanan. Kita bisa cukup makan, misalnya itu kalau kita makan nasi, ya, itu cukup dengan 80 gram. Ya. Kemudian sayur bisa 150 gram, ya, atau kemudian proteinnya mungkin hanya 80 gram, ya. Jadi itu cukup, ya. Untuk kesehatan tubuh kita, untuk melangsungkan kehidupan kita, maintain, ya. Tetapi banyak orang yang makan berlebihan dan akibatnya beratnya makin lama makin tinggi. Saya secara pribadi, kami timbang badan setiap hari. Ya. Kenapa kami timbang badan setiap hari? Sebab kami mau pertahankan kami punya BMI di bawah 25. Di bawah 25, ya, dan seperti tadi pagi saya lihat, wah, saya punya berat badan 23,6. Artinya dia punya BMI. Ya. Biarpun kami baru pulang daripada vacation, daripada reuni, ya. Makan banyak, tapi kita asal makan harus secukupnya. Dibatasin. Ya. Nah, kesulitan ekonomi, coba batasin, ya. Anda punya makan sehingga cukup untuk hidup dan tidak menambah berat badan. Menambah penyakit itu. Ya, sebab menambah berat badan, menambah penyakit. Dan salah satu kita punya family, ya, waduh, beratnya, ya, lebih pendek dari saya, tetapi 215 pounds, ya. Sedangkan saya masih 174 pound. Ya. Jadi terlalu lebih banyak berat badan, maka dia katakan dia ada masalah dengan liver.
ya. Jadi kembali, ya. Bersyukur. Bersyukur kalau dalam kesulitan ekonomi mengurangi Anda punya pengeluaran, ya. Sementara, ya, bersyukur juga supaya Tuhan memberikan berkat yang lebih banyak. Ya. Ingat, Yesus bersyukur pada saat ada itu berkat kecil, yaitu 2 ekor ikan dengan 5 ketul nasi, 5 ketul roti. Oke. Ya. Jadi dia bersyukur perkara yang kecil, tetapi juga bersyukur untuk suatu mujizat yang akan Tuhan buat, memberikan makan 5.000 orang. Ya. Jadi ada bersyukur dengan apa yang kecil, ya. Kemudian, ya, kita membuka diri kita untuk kemungkinan dapatkan berkat yang lebih besar. Ya. Mudah-mudahan ini bisa menjawab orang yang supaya bersyukur biarpun dalam kesulitan ekonomi. Pas-pasan, ya, nggak usah berlebihan. Baik, terima kasih untuk jawabannya, Pendeta dan Ibu. Ya, pertanyaan berikutnya. Kami sudah sering berdoa dan bahkan bayar perpuluhan, walaupun hidup kami pas-pasan. Namun kehidupan kami masih saja tetap susah. Ini keluhan ya. Silakan Pendeta. Silakan Pendeta dan Ibu. Jangan bilang bayar perpuluhan. Ya. Return. Perpuluhan itu milik dikembalikan. Tuhan. Kembalikan kepada Tuhan. Ya. Oke. Jadi mengembalikan kepada Tuhan. Jadi pertama, bersyukur Anda masih bisa ada penghasilan sehingga dapat mengembalikan persepuluhan. Ya. Oke. Kemudian susah. Ya. Mungkin Tuhan punya rencana supaya Anda tetap setia kepada Tuhan. Jadi bersyukur untuk berkat yang pas-pasan. Ada orang yang berkatnya terlalu banyak, akibatnya ya dia tidak setia kepada istrinya. Ya. Terlalu banyak, jadi dia bisa pergi ke hotel, kemudian tidak menunjukkan ketidaksetiaan. Ada punya pil, pria idaman lain, ada wanita idaman lain. Kenapa? Sebab terlalu banyak uang. Ya. Jadi lebih bagus sederhana, pas-pasan, tetapi rumah tangga berbahagia, ya. Tetapi tetap berdoa dan tetap berusaha, ya. Pas-pasan, mungkin Anda tidak berusaha cukup baik, misalnya. Kemudian ada banyak sekali waktu luang, ya waktu luang. Kenapa kita tidak bisa juga buat juga usaha misalnya di rumah, ya supaya lebih produktif, lebih bisa produktif. Jadi ekonomi itu dapat berusaha. Anak-anak juga bisa diajar untuk bekerja melalui internet, menawarkan sesuatu barang dan sebagainya. Ya, anak-anak belasan tahun, ya hitunglah 11 atau 12 tahun mereka kan bisa menjual. Ya, mereka sudah tahu internet lebih bagus daripada kita. Ya, ya kadang-kadang anak saya yang umur 9 tahun waktu mau lihat cucu, ya mau lihat dia punya program untuk dia punya les piano melalui online. Oh begini, opah. Jadi langsung dia kasih yang kasih ajar. Ya, jadi mereka bisa diajak untuk berusaha untuk berbuat sesuatu. Jadi meningkatkan status ekonomi, ya. Tetapi kembali, ya, kita harus merasa puas dengan apa yang ada, sementara kita berusaha untuk satu hal yang baik, dan kita harus mempunyai ucapan syukur kepada Tuhan, oleh sebab kita masih ada berkat walaupun pas-pasan. Ya, dan bersyukur pada Tuhan masih mempunyai kesehatan. Ya, orang sering katakan bahwa berkat itu hanya dengan uang. Tidak. Kalau kita sehat saja itu sudah satu berkat. Bisa jalan aja bisa satu berkat, ya. Jadi ingat seperti yang tadi kita bahas, Rasul Paulus itu dipukul, di apa, selalu lihat perspektifnya dengan lain, bahwa Tuhan, ya mungkin saya hidup pas-pasan di sini, tapi Tuhan sedang menyediakan sesuatu yang lebih besar daripada ini yang dia ada di dunia ini, di surga nanti. Jadi kita bisa mempunyai sifat yang selalu berterima kasih kepada Tuhan. Baik, mungkin saya masih kasih cerita. Ada satu anak yang kecil, ya, dia harus berusaha. Orang tuanya memang susah-susah, jadi dia pun jual koran, ya, jual koran dari satu tempat yang lain, ya, dia di pom bensin, ya, koran, ya, artinya dia jual surat kabar. Dia bukan misalnya sepatu tidak ada, sendal pun tidak punya, dia pakai kaki ayam istilahnya.
Jadi tidak ini. Kemudian dia lihat, wah ada satu mobil mewah ya. Kemudian di dalamnya ada gadis, ada seorang wanita seusia dia, kelihatan ya pakai pakaian yang baik dan sebagainya. Ya. Kemudian dia lihat, aduh kalau boleh, kalau saja saya jadi seperti dia, ya tukaran ya. Kemudian ya, itu gadis itu yang kecil itu panggil dia, come, ya. Jadi dia datang, kayak ada apa ini ya? Dia bilang, kita mau tukaran tempat. Wah, dia pikir bagus sekali. Saya senang kalau tukaran tempat. Kemudian gadis ini buka pintu, karena langsung kelihatan, oh rupanya dia tidak punya kaki. Iya. Kemudian amputasi. Kakinya sudah amputasi ya. Dia bilang, wah nggak mau tukaran tempat. Walaupun di mobil mewah ya, pakai pakaian yang indah, ya, nggak mau tukaran tempat. Kenapa? Sebab gadis itu tidak punya kaki, dia masih punya kaki walaupun tidak kaki punya, ayam. walaupun tidak punya sendal. Ya. Jadi hidup pas-pasan, ya. Itu masih satu berkat yang sangat kita harus bersyukur kepada Tuhan, ya. Dibandingkan orang yang cacat, yang nggak bisa jalan. Namun kembali bersyukur kepada Tuhan, saya ingin sampaikan satu istilah yang sangat penting, ya, bahwa orang yang bergantung kepada Tuhan, ya, maka status ekonominya itu dapat lebih meningkat. Ya. Kesetiaan kepada Tuhan, ekonominya itu dapat lebih meningkat. Waktu kekristenan masuk ke India, ya, banyak sekali yang menerima, artinya susah sekali mereka terima. Akhirnya yang paling banyak menerima adalah kelompok kasta yang rendah, kecil, yaitu Sudra atau Paria, ya, kan berbeda dengan Waisya atau Kasatria atau Brahmana, ya, yaitu dari kelompok yang kecil, ya. Itu adalah waktu kekristenan masuk, waktu William Carey datang di India sebagai misioneri. Kemudian itu pun sesudah 10 tahun baru ada pertobatan pertama. Tetapi dari kasta rendah. Tetapi sekarang siapa yang memegang usaha-usaha besar? Siapakah dokter-dokter di India? Ya, itu umumnya adalah orang-orang Kristen. Ya, orang-orang Kristen. Jadi kekristenan mengubah status kehidupan sehingga yang tadinya itu dari kasta rendah menjadi kasta yang lebih tinggi, ya, yaitu tingkat kehidupannya jadi lebih tinggi. Kekristenan meningkatkan kehidupan orang, mau sekolah dan sekolah mengubah status kehidupan dan sebagainya. Jadi kalau Anda masih pas-pasan sekarang, ya, ya tetap bersyukur dan Anda memandang ke depan, ya, bahwa mungkin anak Anda, cucu Anda meningkat, ya, ya, status ekonominya, yaitu dengan berkat Tuhan. Amin. Baik. Terima kasih pendeta dan ibu pendeta untuk jawabannya. Wah, luar biasa jawabannya. Terima kasih. Baik, pertanyaan berikut. Kenapa kalau ada orang yang kita bantu tidak berterima kasih kepada kita, kita rasa kesal? Apakah hal ini lumrah? Atau saya masih kurang tulus untuk membantu orang lain? Oh, silakan pendeta dan ibu pendeta. Ya. Ini yang papa saya selalu ingatkan kepada kita, ya. Do good to others, expecting nothing in return, ya. Kita berbuat baik kepada orang, ya dia mau berterima kasih, mau enggak, itu urusan dia dengan Tuhan, ya. Pokoknya kita berbuat baik karena kita merasa bahwa setiap orang itu mempunyai harga senilai darah Kristus. Nggak peduli orang itu kaya, nggak peduli orang itu miskin, nggak peduli orang itu nggak berpendidikan atau apa. Kita berbuat baik. Ingat bahwa vertical relationship kita yang baik akan menghasilkan horizontal relation kita yang baik. Sama orang siapapun kita akan berbuat baik. Jadi bukan hal ini lumrah, tapi ini mungkin orang itu ya memang begitu sifatnya. Tapi kenapa mesti kita reaktif terhadap orang yang membuat yang tidak cuek saja sama kita yang sudah menolong mereka? Biarlah kita proaktif. Ya, ingat ini satu poin yang penting. Ya, tetapi kalau kata lumrah itu oleh sebab kita sering masih memikirkan kita punya diri sendiri. Ya. Diri itu minta untuk dihargai. Ya. Dan itu satu perkara yang umum. Waktu Yesus menyembuhkan 10 orang kusta, ya, satu yang berterima kasih, dan Yesus bertanya mana yang 9 lagi. Ya. Kenapa Yesus katakan demikian? Yesus juga senang kalau orang itu berterima kasih. Tetapi Yesus punya
kerinduan itu bukan oleh sebab dia merindukan orang supaya dihargai, tetapi dia memikirkan akan orang itu. Kenapa mereka tidak berterima kasih? Sebab hidup yang berterima kasih adalah hidup yang bersyukur dan hidup yang berbahagia. Dan itulah ucapan terima kasih itu merubah akan mereka sendiri. Jadi sekarang, Anda diajak untuk menyangkal diri. Ya. Yaitu orang tidak usah terima kasih pun nggak apa-apa. Ya. Dan seperti yang dikatakan oleh Catherine, jangan kita reaktif, ya, tidak berterima kasih, jadi kita marah. Ya. Jadi itu artinya kita masih memikirkan kita punya ego. Ya. Tetapi kalau kita masih tetap berbuat kebaikan, walaupun orang tetap tidak berterima kasih, ya, itu berarti kita adalah seorang yang dewasa dan kita adalah seorang yang proaktif. Ya. Seorang yang proaktif, itulah kita. Ya. Jadi jangan kita punya kerohanian, ya, tergantung kepada orang. Tergantung kepada orang lain. Ya. Orang tidak berterima kasih itu adalah sifatnya. Ya. Mungkin kita perlu untuk mendidik dia untuk berterima kasih. Ya, itu. Nanti Tuhan yang akan ajar mereka pada waktu yang tepat. Ada kadang-kadang yang terjadi, ya. Di mana sering kita perlu juga mendidik orang untuk berterima kasih. Mungkin apakah pernah saya ceritakan tentang satu orang yang pergi, yang sedang duduk di kereta api, kemudian ada seorang wanita yang sangat cantik, dia berdiri di depannya, ya. Dan dia rasa kasihan. Oke, silakan duduk. Waktu dikasih duduk, wanita ini tidak berterima kasih. Tadi want to say something. Jadi langsung, apakah Anda mau bicara apa-apa? Oh, enggak. Oh, saya pikir mau bilang terima kasih. Ya, baik. Satu hal yang lucu. Tetapi kembali, kita punya keadaan biarlah tidak tergantung pada orang lain. Itu kita sudah belajar tentang proaktif, jangan reaktif. Mudah-mudahan ini menolong orang yang sudah kasih bantuan ini, yang tidak dirasa terima kasih, nggak kesel, supaya tetap proaktif. Ingatlah, lihatlah kita punya YouTube siaran obsesi hati, bagaimana proaktif itu. Baik, terima kasih banyak untuk jawabannya Pendeta dan Ibu, ya. Semoga dapat membantu jawaban tersebut, ya. Pertanyaan berikutnya, betul Pendeta, kita seperti ini saat ini karena pertolongan Tuhan dan ada orang lain juga yang menolong. Saya merasakan secara pribadi bahwa ada orang baik yang menolong. Bagaimana sebaiknya kita berterima kasih kepada orang yang menolong kita? Kepada Tuhan bisa lewat berdoa. Silakan Pendeta dan Ibu. Kita cari orang tersebut yang sudah menolong kita, kemudian kita ucapkan terima kasih, kirimlah hadiah, ini ucapan terima kasih. Ya, saya pernah ditolong orang, ya, banyak sekali yang menolong saya. Ya, waktu di perguruan tinggi ada orang yang menolong saya, ya, dan saya dari waktu ke waktu saya kontak dia, ya, dan saya katakan terima kasih. Waktu kami ketemu di Toronto, Kanada, ya, kami undang mereka untuk makan, ya. Saya ingin berterima kasih untuk semua pertolongan yang telah diberikan. Kapan itu diberikan? Lebih dari 50 tahun yang lalu. Berapa? 54 tahun yang lalu saya ditolong orang, ya. Kemudian orangnya masih hidup dan saya ucapkan terima kasih. Kemudian salah satu juga orang menolong oleh sebab mau kita maju dan melayani pekerjaan Tuhan, ya. Ada seorang yang menolong saya waktu ambil gelar S3 di Andrews University, ya. Maka dia rindu supaya saya melakukan pekerjaan Tuhan dengan baik. Maka saya masih melakukan pekerjaan Tuhan walaupun sudah pensiun. Jadi ini merupakan satu ucapan syukur kepada Tuhan dan juga kepada orang lain yang sudah menolong saya supaya pekerjaan saya sesuai dengan tujuan dari orang tersebut. Jadi saya senang sekali oleh sebab kami menolong anak yatim piatu, ya. Kemudian dalam waktu 13 tahun ini banyak yang sudah tamat perguruan tinggi, ya, yang yatim piatu, ya.
Kemudian 9 diantaranya jadi pendeta. Jadi mereka sekarang bekerja sebagai pendeta dan kami berterima kasih, bersyukur. Sebab rupanya yang kami tolong jadi pendeta. Ada yang jadi kepala sekolah di Alor, ya. Kemudian ya dia jadi kepala sekolah. Jadi kami merasa senang dan merasa bersyukur sekali. Ya. Bahkan ada yang baru saja tamat dari sekolah pekerja sosial di Kupang. Dan sekarang dia bilang dia mau pergi ke Pulau Sabu untuk melayani sebagai pekerja sosial, ya. Dan dia mau bantu satu anak yatim piatu setiap dapat gaji, artinya menolong uang sekolah daripada yatim piatu. Itu kan memberikan rasa senang kepada kami. Kami sudah tolong dia, sekarang dia juga siap untuk menolong orang lain. Ya. Jadi itulah hal-hal yang dapat dibuat, ya, untuk menunjukkan ucapan terima kasih kita yang telah menolong kita sehingga kita berada dalam posisi sekarang ini. Baik, terima kasih Pendeta dan Ibu Pendeta jawabannya. Luar biasa. Berbagi kebaikan ya kepada orang lain, orang itu menyalurkan juga kebaikan kepada yang lain. Kalau nggak salah ada satu tayangan singkat dari Hope Channel berbicara mengenai berbuat kebaikan ini. Betul. Ya. Kalau kita suka menyaksikan acara Hope Channel, ada satu tayangan ini sangat bagus sekali. Menularkan kebaikan itu kepada orang lain, luar biasa. Itu dilakukan oleh keluarga Pendeta Kuntaraf dan Ibu Kuntaraf, luar biasa. Puji Tuhan. Baik, pertanyaan berikut. Dalam berbagai kejadian selalu ada dua sisi yang bisa kita lihat. Sisi positif atau kebaikan buat kita. Seperti dapat parkiran jauh, gantinya mengeluh, kita bersyukur bisa berolahraga. Pertanyaannya bagaimana melatih diri untuk melihat sisi positif dari suatu kejadian? Karena pada dasarnya kita sangat mudah melihat sisi negatif. Betul juga, kita negatif thinking terus nih. Ya, ini benar sekali. Nah, sekarang kita mulai melatih, ya, sendiri. dalam setiap peristiwa ini, ya, apa hikmahnya? Ya. Misalnya, saya ingat waktu saya sebutkan tadi kerja di ground department, ya, atau di kebun pegang-pegang pupuk, ya. Jadi kemudian pegang-pegang pupuk ke tanam kentang, ya. Waktu dalam keadaan yang seperti itu, maka sementara orang-orang lain tidak kerja dan sebagainya, maka saya berdoa, Tuhan, ya, berikanlah kekuatan, dan saya bersyukur oleh sebab saya bisa bekerja, ya. Kemudian saya bersyukur oleh sebab saya bisa mencari biaya sendiri untuk sekolah, ya. Kemudian saya bersyukur bahwa saya masih tetap sehat dan itu telah memberikan pertolongan kepada saya untuk selalu melihat sesuatu perkara yang positif dalam segala keadaan yang sangat buruk sekalipun, ya. Saya bekerja di Kupang, ya. Orang keluarga anggota-anggota kami adalah anggota-anggota yang banyak yang kekurangan, ya, miskin dan sebagainya. Dan bagaimana kita bisa bersyukur? Ya, bersyukur saat kita masih bisa menolong mereka. Ada anggota yang pinjam uang, ada anggota yang sakit, artinya tidak ke gereja oleh sebab sakit dan tidak punya obat. Kami datang, kami kasih uang. Kalau kita masih bisa bersyukur di tempat yang kering kerontang. Jadi kita memupuk sesuatu perkara yang positif, ya. Jadi kalau ada pemikiran yang negatif, ya, lebih bagus cepat tekan. Itu tidak bagus, ya. Tidak bagus untuk pikir yang negatif. Tetapi kita lihat dalam segala keadaan yang buruk sekalipun, ya. Jadi pada saat kita sakit, ya, kita dapat tetap berpikir secara positif. Masih Tuhan, hidup. ya, kita masih hidup, ya. Kita masih bisa napas, masih bisa bernapas dan sebagainya, masih ada orang yang melawat kita, ya, yang berdoa untuk kita dan sebagainya. Jadi kita harus selalu melihat sesuatu perkara yang positif dalam segala keadaan. Makan, kita sebutlah makan atau minum, biasa ada istilahnya air kosong. Ya. Oh, air kosong justru sangat bagus, ya. Air kosong itu artinya, kalau air kosong artinya tidak pakai gula, tidak pakai susu, tetapi air kosong. Yang terbaik, minuman yang terbaik. Kita lihat, oh, inilah yang paling sehat. Ya. Jadi ambillah kesempatan untuk tetap memupuk sesuatu perkara yang optimis, ya, dalam segala keadaan.
saya pernah berikan ilustrasi waktu pembahasan yang lalu tentang seorang yang bernama Alice Schumer. Dia adalah seorang yang bertahan survival daripada Nazi, Holocaust. Ya, dia adalah orang yang terakhir. Ya, kenapa? Sebab dia bisa hidup sampai umur 106 tahun. Oke, semua sudah mati, ya, tetapi dia tetap hidup. Dan apa yang dia katakan? Lihatlah yang positif, lihatlah keindahan dunia ini. Jangan lihat yang buruk. Saya tahu yang buruk. Apa itu yang buruk? Dimatikan di banyak yang dibunuh di Auschwitz itu, ya. Banyak sekali yang mendapatkan siksaan, ya, tidak dikasih makan beberapa hari. Dia tahu yang buruk, tetapi dia kata, saya mau lihat yang baik. Ya. Lihat Dia yang main positif. piano, ya. Dia lihat keindahan. Ya. Jadi kalau lihat bunga mawar, lihat bunganya, jangan lihat durinya. Ya. Jadi lihat mawarnya, yang keindahannya. Jadi itulah yang bagus. Kemarin waktu kami berada di Florida, di satu tempat namanya Winter Park, ya. Di situ ada bunga-bunga mawar, ada duri-duri, ya. Kemudian ada tulisan, ya, dikatakan di situ dalam bahasa Indonesia, jangan petik supaya orang lain bisa juga enjoy, menikmati. Jadi jangan petik, ya. Kalau petik kan hanya untuk Anda sendiri. Tetapi biarkan itu mawar tetap, ya, mekar supaya banyak orang yang dapat menikmatinya. Ya. Jadi itulah yang kita harus coba lihat bunga, jangan lihat duri. Ya. Dan ini pertanyaannya, bagaimana melatih diri untuk melihat sisi positif atau dari suatu kejadian. Selalu ingatlah Yesus. Bagaimana Yesus itu menderita. Ya, sering orang itu lahir kan di palungan, di tempat batu itu bukan apa. Anda bisa tidur bukan di tempat batu, paling sedikit Anda tidur di atas kasur. Jadi kita selalu lihat positifnya. Kalau kita lihat selalu positifnya, itu kita akan lebih semangat hidup itu dan selalu akan bersyukur. Mudah-mudahan ini akan menolong orang yang bertanya. Baik, luar biasa ya atas jawabannya Pendeta dan Ibu. Terima kasih banyak. Ya, kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Kami sangat bersyukur kepada Tuhan karena bisa membantu beberapa orang selama pandemik ini. Tapi ada saja orang yang menganggap kami sombong atas hal tersebut. Padahal kami dengan tulus mau membantu. Silakan tanggapannya Pendeta dan Ibu. Istilahnya ialah, biarlah anjing menggonggong, kafilah berlalu. Dia mau pikir jelek tentang kita, urusan dia dengan Tuhan. Pokoknya kita dengan tulus hati mau membantu. Bagus sekali nih orang yang bertanya ini, yang mau mengucap syukur dan membantu orang yang pandemik. Teruskan aja pekerjaan itu. Pokoknya dia mau ngomong, orang mau ngomong itu terserah dia mau ngomong, itu urusan dia dengan Tuhan. Pokoknya kita dengan tulus hati. Tuhan lihat hati kita loh, bukan Tuhan lihat orang punya ngomongan. Dan kita bersyukur bahwa Tuhan tidak menghakimkan kita berdasarkan gosip orang. Kami punya hidup banyak digosip orang. Oh, lebih-lebih. Bahkan waktu kami membangun panti asuhan yang pertama, kedua, dan sebagainya, waktu itu masih aktif. Katanya, Pendeta Kuntaraf itu dia sedang cari nama supaya jadi ketua UNI. Padahal saya bekerja di kantor pusat di General Conference. Di Washington DC. Di Washington DC. Katanya mau jadi ketua UNI di Indonesia. Dia cari nama. Ya. Jadi, tetapi itu tidak menghalangi orang yang untuk melakukan. Tidak menghalangi kami untuk tetap berbuat kebaikan. Sesudah pensiun juga kami tetap mendukung, bahkan bertambah lagi panti asuhan. Sekarang ada 9 panti asuhan. Ya. Jadi biarlah orang ngomong. Orang mau bilang kita sombong, tetapi kita merasakan bahwa kita mempunyai tanggung jawab untuk menolong sama manusia, sebab kami sudah diberkati Tuhan, ya. Kemudian Tuhan itu baik adanya, kita tunjukkan terima kasih pada Tuhan dengan menolongkan orang lain. Saat dengan memberikan sesuatu kepada orang yang terhina ini, kita buat untuk Yesus. Ya. Jadi apapun orang mau gosip kita, mengfitnah, ya. Jelek sekali. Wah, ada yang mengfitnah ya, kepada kami, ya, hal yang buruk sekali, ya. Tetapi kami tetap
Baikan aja. tetap baik, ya. Undang makan. Undang mereka. makan orang yang fitnah kami, ya, supaya kami jangan dijatuhkan dari kedudukan kami. Kami masih sempat undang makan 2 kali. Makan 1 kali di rumah dan makan di restoran. Ya. Jadi akhirnya jadi baikan. Jadi Ya, baik. karena dia jahat sama kita, tapi kita baik sama dia, jadi kawan. jadi jangan khawatir. Biar orang itu bicara apa saja, kalau Anda mempunyai hati yang tulus, karena Tuhan lihat hati kita. Ya, jadi kita teruskan saja kerjakan pekerjaan yang baik. Ya. Baik, terima kasih pendeta jawabannya. Ini betul sekali. Ya, karena kalau kita lihat kehidupan Yesus, itu sama itu. Yesus sudah berbuat baik, tetapi ahli-ahli Taurat dan orang Farisi memfitnah dia. Wah, luar biasa. Jadi memang betul kata pendeta kita lihat kehidupan Yesus saja juga. Betul. Ya, jadi biarin aja orang ngomong apa, yang penting kita berbuat baik aja gitu ya. Baik, terima kasih pendeta dan ibu pendeta. Pertanyaan berikut, yang terhormat pendeta, mau tanya, ada anggota jemaat tidak pernah bersyukur, tidak suka kepada pimpinan, baik jemaat, pendeta maupun di organisasi, bahkan selalu cari kesalahan dan obral kesalahan para pimpinan. Thanks. Silakan pendeta menjawab. Ya, kita dapat mengerti bahwa ada orang yang selalu meremehkan berkat Tuhan, ya, sehingga tidak bersyukur, ya, bahkan mengkritik dan sebagainya. Ya. Jadi adalah tugas daripada pendeta, ya, setempat untuk selalu mendidik orang untuk bersyukur, yaitu melalui khotbah atau pelajaran sekolah Sabat, ya. Jadi kita artinya pelajaran Alkitab, ya, itulah yang mendewasakan seseorang supaya dapat lebih bersyukur dan dapat lebih melihat sesuatu yang positif, ya. Nah, itu yang dapat diberikan untuk menolong mereka, yaitu melalui firman Tuhan. Sebab sifat tidak bersyukur, ya, itu tidak mudah untuk dikalahkan, ya. Itu adalah kelemahan daripada pribadi, mungkin oleh sebab orang tuanya demikian, ya, selalu mengkritik, ya, di meja makan menjadi tempat untuk kritik pendeta dan sebagainya. Jadi hidupnya selalu mengkritik, ya, dan selalu melihat kelemahan daripada orang lain. Nah, hanya dengan kuasa Roh Kudus itu dapat berubah. Jadi bagaimana caranya? Bersama-sama mendoakan, kemudian bersama-sama memberikan firman Tuhan dan sebagainya. Kalau orang tetap tidak berubah, ya, itu dia punya keputusan. Itu dia punya keputusan. Namun Tuhan bisa memberikan pelajaran dengan cara yang lebih keras. Mantap. Nah, lebih keras, yaitu misalnya orang itu sakit, ya, misalnya, saya tidak mau mengharapkan mereka sakit, ya. Tetapi dengan sakit, kemudian akhirnya dia melihat bahwa ternyata, ya, banyak yang kita syukuri, ya. Sekarang ini saya sakit, ya, ya. Padahal saya sudah melalaikan waktu saya sehat, ya. Jadi itu menyebabkan bahwa dia menyadari ada keterbatasan manusia pada manusia. Kalau begitu kita harus bersyukur kepada Tuhan kalau kita sehat, ya. Kita bersyukur masih ada teman, masih ada bersyukur kepada pimpinan, ya, ada pendeta dan sebagainya. Jadi sering Tuhan bisa memberikan sesuatu perkara yang keras, ya, makanan keras untuk bertumbuh, ya. Namun walaupun kita tidak harapkan demikian, tetapi biarlah kita menolong membina kerohanian daripada anggota dengan firman Tuhan, dan dengan firman Tuhan mengajak orang untuk selalu bersyukur dalam segala hal. Dan sering sekali Tuhan membiarkan, ya, artinya kita sudah berbuat yang sebaik-baiknya untuk menolong ini, tapi kalau orang ini juga tidak mau ditolong, tidak mempunyai sifat bersyukur, kadang-kadang Tuhan izinkan, ya, untuk, ya, kalau sakit kan itu kita berbaring, kan kita lihat ke atas saja kan, waktu berbaring itu kita lihat ke atas, baru kita berpikir, memang ini yang perlu saya robah dan sebagainya. Semoga orang yang bertanya ini bisa menolong orang ini untuk tetap bersyukur, tapi kalau itu tidak berhasil, doakanlah
Tuhan akan mempunyai cara yang terbaik untuk menolongnya. Pokoknya kita sudah menolong yang sebaik-baiknya. Amin. Baik, terima kasih Pendeta, Ibu Pendeta untuk jawabannya atas semua pertanyaan pada malam hari ini. Karena waktu kita sudah habis, biarlah pertanyaan yang dijawab oleh Pendeta dan Ibu Pendeta ini boleh menguatkan para pemirsa Hope Channel yang sudah bertanya dan juga sudah mengikuti acara kita pada malam hari ini. Silakan Pendeta Kuntaraf untuk closing statement-nya. Baik, marilah kita selalu ingat kepada Tuhan dengan bersyukur kepada Tuhan untuk segala berkat ataupun juga dalam segala derita atau segala kesusahan yang kita alami. Sebab setiap ada penderitaan, ada yang lebih buruk lagi, yang lebih menderita daripada kita. Keadaan setiap penderitaan menolong kita untuk bertumbuh ya di dalam kerohanian. Apakah di dalam hal ekonomi atau di dalam hal emosi ataupun dalam berbagai macam hal ya. Kita harus ingat God is good all the time. Tuhan itu baik selama-lamanya. Dalam perkara yang kita anggap negatif, tetap ada pelajaran yang kita bisa dapat peroleh. Sebab itu marilah bersyukur dalam segala hal, dan rumah tangga kita akan menjadi rumah tangga yang selalu berbahagia. Amin. Kami mengundang Ibu Pendeta Kathleen Kuntaraf untuk membawakan doa tutup. Baiklah, sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, terima kasih karena Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk melayani di tahun yang baru ini, di tahun 2022. Tuhan, terima kasih karena kami juga dapat membahas bagaimana kami harus dapat bersyukur dalam keadaan apapun, dalam keadaan biarpun keadaan yang sangat terbatas, kami selalu dapat melihat positifnya. Terima kasih bahwa kami mendapat pengajaran yang begini baik dari Rasul Paulus. Dalam keadaan apapun kami dapat mengucapkan syukur. Biarlah ini kami dapat praktekkan hanya dengan pertolongan Tuhan, hanya dengan kekuatan dari atas, sehingga kami bukan saja menikmati kehidupan yang sukses, menikmati kehidupan yang baik, maupun keluarga kita, maupun kami dapat menjadi saluran berkat bagi komunitas kami dimanapun kami berada. Terima kasih Engkau telah mendengarkan doa kami ini. Kami serahkan ini dengan nama Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. 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 Baik, terima kasih Pendeta dan Ibu Pendeta Kuntaraf. Sampai ketemu episode akan datang. Senin depan. Ya. Terima kasih. Sehat selalu, Tuhan berkati. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru lagi. Kembali saat ini kami akan kembalikan ke Studio Hope Channel Indonesia di Jakarta dengan Dian Pangandaheng. Dian, kami persilahkan. Terima kasih banyak untuk Bapak Leo dan Ibu Fitri yang telah memandu acara ini. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Jonathan Kuntaraf dan Ibu Kathleen Kuntaraf yang telah memberikan nasihat yang sangat berharga. Saya yakin ini bukan hanya bermanfaat untuk suami, istri, orang tua, tetapi juga kepada anak-anak. Pemirsa Hope Channel dimanapun Anda berada, jika Anda ketinggalan tayangan pada malam hari ini, jangan khawatir, Anda masih bisa menyaksikan melalui siaran parabola, TV kabel IndiHome Channel 870, dan melalui sosial media Hope Channel Indonesia, dan juga Anda bisa berkunjung melalui YouTube kami di Obsesi Hati. Selain Obsesi Hati, ada berbagai program Hope Channel Indonesia, siaran langsung, reguler, dan tayangan pendek yang Anda bisa saksikan selama 24 jam melalui website kami di hopechannel.id. Dan pastikan juga Anda mendownload aplikasi Hope Channel Indonesia di gadget Anda masing-masing. Sahabat doa Hope Channel juga sangat terbuka dalam menerima setiap permohonan doa, ucapan syukur, dan juga pertanyaan seputar persoalan rumah tangga dan juga topik apa yang ingin dibahas di episode berikutnya Obsesi Hati. Hubungi kami melalui nomor yang tertera pada layar kaca Anda. Akhir kata, saya Dian Pangandaheng dan seluruh kru yang melayani pada malam hari ini mengucapkan selamat malam, sehat selalu, dan sampai jumpa di episode berikutnya Obsesi Hati. Obrolan seputar suami istri yang sehat dan rohani. Tuhan memberkati.